Selamat berjumpa kembali seluruh orang tua di saluran Sobat Sehat Penyakit Dalam. Bersama saya, Dr. Irfan Ali. Bagaimana kondisi kebugaran Eyang, Bapak dan Ibu sekalian yang teramat saya muliakan? Semoga batin Anda selalu diselimuti rasa damai yang mendalam, serta kesehatan penuh berkah. Coba saya mau bertanya, dari hati ke hati, seberapa sering Bapak dan Ibu merasa tersiksa karena mata sulit dipejamkan sepanjang malam? Banyak sekali lansia terperangkap dalam pemikiran bahwa tidur yang selalu gelisah, sering terbangun, serta badan lemas tak bertenaga saat menyambut pagi adalah hal wajar karena faktor usia senja. Pemikiran pasrah tersebut adalah mitos berbahaya yang harus kita patahkan bersama. Sekarang juga, rasa lelah menahun akibat kurang tidur justru menandakan bahwa sistem saraf dan pembuluh darah Bapak dan Ibu sedang mengalami ketegangan hebat yang butuh pertolongan. Saya teringat kisah seorang dokter spesialis yang dibuat terkejut luar biasa sewaktu melihat perubahan fisik pasien lansianya yang berusia 72 tahun. Pasien sepuh yang tadinya didera, susah tidur kronis, dan harus ketergantungan obat tidur kimia, mendadak bisa tidur sangat pulas sampai subuh dan bangun dengan tubuh yang segar bugar. Beliau memulihkan kondisi fisiknya secara alami, hanya bermodalkan kebiasaan meminum seduhan bunga chamomile. Kombinasi ajaib antara teh bunga chamomile dan madu murni yang diminum sebelum tidur ini ternyata bekerja secara luar biasa menenangkan pusat persarafan otak Anda. Hari ini saya, Dr. Irfan Ali, akan membongkar seluruh rahasia pengolahan bahan alami ini secara tuntas, tanpa ada yang disembunyikan. Simak bab keempat nanti, karena di sana ada rahasia instan tentang aturan takaran mikroterapi internal teh chamomile murni yang paling aman bagi organ dalam. Sebelum kita mengalir lebih jauh, membedah rahasia kesehatan gratis ini, mari kita bersalaman hangat terlebih dahulu dengan menekan tombol subscribe. Sekarang juga, di layar gawai Anda, nyalakan pula lonceng. Pemberitahuannya sebagai bentuk dukungan emosional, agar saluran Sobat Sehat Penyakit Dalam bisa terus hidup membagikan ilmu manfaat bagi seluruh lansia di pelosok Nusantara. Mari kita simak pemaparan lengkapnya dengan hati yang lapang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak dan Ibu sekalian yang teramat saya muliakan dimanapun berada, mari kita duduk santai bersama di teras rumah yang teduh, sembari menikmati ketenangan hari yang damai ini. Saya ingin mengajak kita semua mengobrol dari hati ke hati mengenai apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam jaringan sirkulasi darah dan organ dalam tubuh kita, seiring bertambahnya usia senja yang menua harian. Bapak dan Ibu yang saya sayangi, saat usia kita melangkah ke masa senja, melewati angka 60 tahun ke atas, seluruh sistem kompor pembakar energi tubuh kita, apinya mulai mengecil secara alami. Melambatnya kompor metabolisme di dalam tubuh orang tua ini berbanding lurus dengan menurunnya kecepatan sirkulasi darah, serta produksi hormon penentu tidur lelap. Akibatnya, kemampuan alami tubuh dalam memulihkan sel yang rusak menjadi tersendat-sendat. Mari kita gunakan sebuah analogi sederhana agar kondisi organ dalam tubuh Bapak dan Ibu ini menjadi sangat mudah dibayangkan di dalam pikiran kita semua. Coba bayangkan sebuah mesin mobil tua yang oleh pelumasnya sudah mulai mengering dan saringan udara di dalamnya dipenuhi oleh tumpukan debu kotor. Ketika mesin tua tersebut dipaksa untuk terus berjalan tanpa pernah dirawat, mesin pasti terasa sangat panas, kasar, serta mengeluarkan suara berisik. Kondisi sistem persarafan dan pembuluh darah pada tubuh Bapak dan Ibu memiliki keadaan yang teramat mirip dengan mesin mobil tua yang kehausan oli pelumas tersebut. Karena pembuluh darah kaku dan kadar hormon penenang merosot tajam, otak Anda tetap berada dalam kondisi siaga tegang meskipun tubuh sudah sangat letih. Akibatnya, mata menjadi teramat sulit dipejamkan, pikiran berputar gelisah, dan dada terasa ampek tidak nyaman di atas kasur. Gangguan tidur yang berlangsung berlarut-larut ini pada akhirnya akan merusak kualitas energi Bapak dan Ibu sekalian secara keseluruhan sewaktu beraktivitas harian. Ketika terbangun, pasokan stamina rasanya tersedot habis
meninggalkan rasa letih lesu, pusing melayang, serta otot-otot tubuh yang terasa pegal kaku. Secara psikologis, masalah biologis ini melahirkan rasa cemas mendalam yang membuat Eyang kurang bersemangat menjalani hari tua di rumah. Banyak orang tua mencoba menyelesaikan masalah ini dengan langsung menelan obat tidur kimia dosis tinggi secara sembarangan, tanpa resep dokter. Padahal, tindakan memaksa otak tertidur pakai zat kimia sintetis justru akan membebani kerja organ penyaring ginjal, serta membuat tubuh terasa makin loyo sewaktu terbangun. Kita membutuhkan bantuan kebaikan nutrisi alami dari bumi yang mampu menenangkan jaringan saraf secara sangat lembut dan aman. Lalu, bagaimana cara kita memberikan oli pelumas alami untuk menenangkan kembali sistem persarafan otak? Bapak dan Ibu, tanpa harus ketergantungan obat kimia, Sang Pencipta ternyata telah menitipkan zat penenang murni di dalam kesederhanaan perpaduan teh, bunga chamomile, dan madu murni. Racikan bunga cantik beraroma lembut ini bukanlah seduhan biasa tanpa arti, melainkan simpanan nutrisi bumi terbaik yang Tuhan sediakan dengan harga terjangkau. Mari kita bedah kandungan ilmiah dari teh bunga chamomile dan madu murni ini berdasarkan data penelitian kesehatan modern menggunakan bahasa obrolan yang gampang dipahami. Di dalam helai mahkota bunga chamomile kering, tersimpan kekayaan senyawa apigenin alami, serta zat antioksidan flavonoid tingkat tinggi. Sementara di dalam madu murni, tersembunyi kandungan glukosa alami yang siap memicu pelepasan zat penenang di dalam otak Anda. Di tingkat sel tubuh lansia, zat apigenin dari seduhan teh bunga chamomile bekerja secara sangat cerdas, mengikat penerima sinyal. Khusus di dalam jaringan otak Eyang, proses pengikatan alami ini memberikan efek relaksasi mendalam pada sistem saraf pusat, melenturkan dinding pembuluh darah yang kaku, serta ampuh menekan produksi hormon stres atau kortisol di dalam dada. Ketika hormon stres merosot turun, ketegangan pikiran Bapak Ibu akan sirna. Di saat yang bersamaan, tambahan 1 sendok teh madu murni akan membantu menjalurkan zat asam amino khusus menuju ke dalam jaringan otak, untuk diubah menjadi hormon melatonin alami. Hormon melatonin inilah yang bertindak sebagai saklar utama penentu tidur lelap, yang akan menuntun Bapak dan Ibu memejamkan mata dengan sangat tenang. Kombinasi chamomile dan madu ini bekerja secara sempurna, melumasi jaringan sel tubuh yang lelah dari dalam. Bagi Bapak dan Ibu sekalian yang mungkin merasa kesulitan untuk mendapatkan bahan alami bunga chamomile kering yang murni di pasar sekitar rumah, Anda tidak perlu merasa bingung atau berkecil hati. Bapak dan Ibu bisa dengan sangat mudah membelinya melalui tautan resmi yang sudah saya sediakan di dalam kolom deskripsi di bawah video ini. Tautan tersebut akan mengarahkan Anda pada produk bunga chamomile murni pilihan yang dijamin kualitasnya. Saya ingin mengingatkan dengan penuh penekanan mengenai pentingnya memilih jenis bahan teh bunga chamomile yang benar-benar utuh, murni, dan bebas dari campuran zat pewangi kimia sintetis. Tolong jangan pernah menggunakan teh celup instan olahan pabrik yang sudah dicampur dengan pemanis buatan atau perasa industri buatan. Keaslian dari helai bunga chamomile murni yang diseduh alami adalah kunci utama hadirnya berkah kesembuhan sejati bagi kita. Saya sangat memahami apabila di dalam batin Bapak dan Ibu muncul rasa ragu atau takut kalau meminum seduhan teh bunga chamomile plus madu ini bisa memicu perih di lambung atau menaikkan gula darah. Rasa takut tersebut sangat wajar, karena kekuatan organ pencernaan para sepuh memang cenderung mengalami penurunan alami yang sensitif. Tenangkan pikiran Bapak Ibu sekalian, sebab ramuan alami ini akan bekerja sangat lembut jika kita taat aturan. Kunci utama keselamatan dan keberhasilan dari terapi internal ini terletak pada kedisiplinan mengolah dosis takaran mikro serta ketepatan waktu konsumsi harian. Kita tidak sedang meminum cairan ini dalam porsi teko besar yang berlebihan, melainkan menggunakannya dalam takaran terukur sebagai obat penyegar persarafan dari dalam. Mari kita siapkan panduan takaran detail yang sangat visual agar mudah dipraktikkan langsung di dapur rumah Anda. Sediakan 1 sendok teh bunga chamomile kering murni, lalu masukkan ke dalam cangkir kaca bersih.
Tuangkan 200 ml air panas mendidih di atasnya. Lalu tutup cangkir tersebut dan biarkan meresap selama 10 menit sampai cairannya berubah warna menjadi kuning keemasan, beraroma harum. Saring air seduhan jernih tersebut, lalu tambahkan 1 sendok teh madu murni dan aduk rata secara perlahan menggunakan sendok kayu atau plastik. Waktu paling sempurna untuk menikmati 1 cangkir teh bunga chamomile hangat plus madu murni ini adalah tepat 30 menit sebelum Bapak dan Ibu beranjak tidur di atas kasur. Mengonsumsi ramuan hangat ini saat suasana rumah sudah tenang akan memastikan zat api jenin diserap halus oleh usus halus, dialirkan ke pembuluh darah, dan langsung menenangkan gelombang otak Anda. Sehingga rasa kantuk yang sangat alami akan datang menyapa lelap. Namun di tengah pemaparan manfaat yang luar biasa ini, saya wajib menyampaikan sebuah maklumat medis dengan tulus dan penuh rasa tanggung jawab sebagai seorang dokter. Kondisi fisik setiap lansia diciptakan sangat unik dan memiliki riwayat kesehatan yang berbeda-beda di rumah. Jika Bapak dan Ibu sedang berjuang melawan penyakit gagal ginjal parah yang membatasi asupan cairan atau alergi tanaman bunga, tolong lewati bab konsumsi ini. Bagi Bapak dan Ibu yang memiliki riwayat penyakit kencing manis atau gula darah yang teramat tinggi, tidak terkontrol, Anda bisa menikmati seduhan teh chamomile ini tanpa perlu menambahkan madu murni di dalamnya. Selalu luangkan waktu untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter spesialis pribadi yang biasa merawat Anda sebelum mengubah kebiasaan konsumsi harian. Sifat berhati-hati merupakan bentuk ikhtiar mulia yang sangat diberkahi. Kini kita melangkah masuk ke dalam bagian yang paling saya gemari dan menjadi bab terfavorit kita bersama, yaitu terapi eksternal atau pengobatan dari luar tubuh yang 100% aman bagi seluruh lansia tanpa kecuali. Terapi luar ini adalah jawaban paling mujarab bagi orang tua yang memiliki masalah lambung sensitif atau pantangan organ dalam, karena sama sekali tidak melibatkan saluran pencernaan dalam menyerap khasiat kebaikan alam. Kita akan memanfaatkan air seduhan hangat bekas rendaman bunga chamomile atau uap hangat herbal sebagai media terapi luar berupa metode merendam kedua telapak kaki menjelang tidur malam. Metode terapi luar ini memiliki hubungan yang teramat erat dengan lancarnya titik-titik saraf tepi pembuluh darah yang tersebar luas di telapak kaki. Kehangatan media rendaman luar ini bertindak laksana pembuka gerbang sirkulasi darah yang mampet menuju otak. Mari kita siapkan seluruh peralatan dan bahannya untuk melakukan terapi luar yang aman ini secara mandiri di rumah dengan panduan langkah demi langkah yang sangat mudah dipraktikkan. Sediakan sebuah wadah baskom plastik lebar yang muat untuk kedua telapak kaki Anda. Rebuslah 2 sendok makan bunga chamomile kering bersama 2 liter air bersih di dalam panci dapur sampai mendidih melaka dan mengeluarkan wewangian relaksasi yang melegakan. Tuangkan air rebusan panas tersebut ke dalam baskom plastik. Lalu campurkan sedikit air dingin biasa secukupnya harian. Aduk rata sampai batas tinggi air mencapai mata kaki. Bapak dan Ibu sekalian, saat merendam nanti, pastikan suhunya berada pada tingkat hangat-hangat kuku yang sangat nyaman di kulit. Dan tolong jangan sekali-kali menggunakan air yang terlalu panas mendidih di dalam baskom demi menghindari bahaya iritasi kulit luar orang tua. Kulit orang tua cenderung menipis dan rentan luka melepuh akibat penurunan kepekaan rasa panas dari faktor usia senja kita yang sudah mengalami penuaan jaringan sel. Cara mengetes tingkat kehangatan air rendaman yang paling aman adalah dengan menempelkan permukaan kulit punggung tangan Bapak dan Ibu sendiri ke dalam air baskom. Bukan menggunakan telapak tangan kita yang tebal, karena tingkat ketebalan kulitnya teramat berbeda jauh. Jika suhunya sudah dirasa hangat kuku yang melegakan batin, ambillah posisi duduk bersandar yang paling santai di atas kursi kamar tidur Anda. Turunkan kedua telapak kaki Bapak dan Ibu ke dalam baskom berisi air chamomile hangat tersebut secara perlahan. Lakukan pijat ringan yang teramat lembut pada jari-jari kaki menggunakan tangan Anda. Nikmati waktu terapi luar yang damai ini selama 15 hingga 20 menit secara rileks. Sembari kaki terendam rileks di dalam air hangat beraroma bunga, Bapak dan Ibu akan mulai merasakan sensasi fisik berupa hawa hangat yang menjalar lembut
meresap ke dalam tulang pergelangan kaki. Disusul munculnya getaran kesemutan ringan yang samar di ujung jari kaki sebagai tanda pembuluh darah, pembawa oksigen yang tadinya kaku, menjepit sirkulasi kini sudah mulai melebar rileks, melancarkan kembali aliran darah menuju jantung dan otak. Waktu selama 20 menit saat melakukan terapi merendam kaki hangat beraroma chamomile ini adalah momen jeda yang teramat suci dan berharga bagi ketenangan jiwa Bapak dan Ibu sekalian. Saya menyarankan dengan penuh rasa hormat, jangan gunakan waktu yang damai ini untuk memikirkan beban hidup yang berat. Ubahlah momen ini menjadi ritual spiritual yang mendekatkan diri pada Sang Pencipta melalui aktivitas berzikir, berdoa, atau bermeditasi. Mengisi waktu rendaman dengan mensyukuri hari dengan penuh kedamaian akan membawa dampak luar biasa bagi kesehatan rohani orang tua kita semua di rumah harian. Ketika hati dan pikiran berada dalam kondisi yang penuh dengan kepasrahan kepada Sang Pencipta, seluruh beban kecemasan di dalam dada akan menguap sirna. Otak kita secara otomatis akan menghentikan produksi hormon stres, sehingga seluruh persarafan tubuh menjadi rileks santai. Setelah waktu 20 menit berlalu, Eyang akan melihat perubahan fisik yang melegakan, di mana kondisi air rendaman di baskom berubah menjadi sedikit keruh. Hal tersebut sangat wajar terjadi karena adanya proses pelepasan sel-sel kulit mati serta pelepasan ketegangan racun dari pori-pori telapak kaki Anda. Tubuh Bapak dan Ibu akan langsung merasakan sensasi rileks yang teramat dalam dan rasa capek di kaki mendadak hilang sirna. Saat itu juga, seka seluruh permukaan telapak kaki menggunakan handuk kering yang bersih secara lembut, dengan cara ditepuk pelan, tanpa perlu digosok kasar, agar kulit tidak lecet harian. Sebagai tips perawatan tambahan setelahnya, oleskanlah beberapa tetes minyak zaitun murni pada telapak kaki Anda. Minyak zaitun berguna untuk mengunci kelembapan kulit luar orang tua agar tetap halus, kenyal, dan mencegah bahaya kulit tumit pecah kaku yang menyakitkan. Secara biologi tubuh, ritual kehangatan luar dari rendaman kaki chamomile ini, jika dilakukan sebelum tidur, akan membantu menurunkan suhu inti organ secara bertahap harian. Penurunan suhu tubuh secara halus ini merupakan sakelar utama yang merangsang kelenjar otak melepaskan hormon melatonin melimpah. Hormon melatonin adalah zat alami penentu tidur lelap yang membawa kita tidur nyenyak sampai subuh, tanpa gangguan gelisah di atas kasur Anda. Sistem saraf simpatik yang tenang akan mencegah timbulnya serangan kram otot betis di tengah malam yang seringkali menyiksa fisik orang tua kita saat tidur nyenyak harian. Selain itu, perbaikan sirkulasi cairan bawah ini juga akan mengurangi frekuensi buang air kecil di malam hari, atau Bapak dan Ibu bisa menikmati tidur utuh lelap tanpa gangguan bolak-balik ke toilet kamar mandi sepanjang malam hari yang dingin. Dengan tidur malam yang teramat berkualitas dan pulas laksana bayi, Bapak dan Ibu bisa segera meninggalkan ketergantungan pada pemakaian obat tidur kimia yang memberatkan kerja ginjal. Istirahat malam yang utuh, tanpa interupsi rasa cemas, akan membuat tubuh berhasil mengumpulkan energi vitalitas secara maksimal. Keesokan harinya, Eyang bisa terbangun dengan kondisi fisik yang segar bugar, enteng, dan penuh semangat ceria harian. Mari kita memandang jauh ke depan mengenai berbagai macam manfaat jangka panjang. Jika terapi rendam kaki dan aturan konsumsi teh bunga chamomile plus madu murni ini dijalankan secara rutin, terapi rutin menggunakan kebaikan nutrisi bumi ini akan bertindak laksana pemberian pasokan oli alami yang teramat lembut untuk seluruh sistem pergerakan tubuh kita harian. Zat aktifnya bekerja secara konstan untuk membantu menetralkan asam laktat kotor. Zat asam laktat yang menumpuk kaku di jaringan ikat persendian akan dikikis habis secara bertahap oleh sirkulasi darah yang lancar bebas dari sumbatan racun tegang. Kelenturan jari-jari kaki, sendi pergelangan kaki, serta jari tangan yang tadinya kaku mengerut akan berangsur pulih menjadi normal kembali. Eyang bisa menggerakkan badan dengan bebas tanpa adanya gesekan kaku menyakitkan dari gejala nyeri punggung, pinggang, atau linu rematik harian.
pulihnya kelenturan otot dan kuatnya tumpuan kaki. Berkat nutrisi murni bunga chamomile akan menjaga keseimbangan postur tubuh Bapak dan Ibu saat melangkah berjalan di rumah. Kekuatan fisik yang pulih ini memiliki hubungan yang teramat erat dengan menjaga keselamatan jiwa Bapak dan Ibu selama beraktivitas sehari-hari. Tubuh yang tegap, bugar, dan kokoh akan mencegah timbulnya risiko kecelakaan fatal berupa lansia terjatuh di dalam rumah Anda. Dengan otot tubuh yang lentur kokoh dan kualitas tidur malam yang utuh pulas, Bapak dan Ibu yang saya sayangi akan terhindar dari bahaya cedera fisik patah tulang panggul yang menakutkan. Eyang bisa menjalani hari senja dengan rasa aman, bugar, mandiri, dan penuh percaya diri yang tinggi dalam melangkah berjalan, serta beraktivitas harian tanpa bantuan tongkat lagi. Kita bisa menikmati masa senja yang indah, penuh kedamaian, di rumah tercinta. Bukan hanya masalah kualitas tidur dan sirkulasi darah yang dirawat menjadi sehat, melainkan fungsi imunitas atau benteng pertahanan tubuh. Bapak dan Ibu juga akan dijaga ketat oleh khasiat chamomile. Bapak dan Ibu bisa memanfaatkan metode ruap hangat dari rebusan bunga chamomile murni untuk dihirup aromanya secara lembut di rumah. Uap alami ini bekerja aktif membersihkan sistem limfatik kita dari sisa penumpukan zat racun kronis. Selain itu, sisa air seduhan yang bersih bisa dimanfaatkan untuk metode kumur harian secara teratur sampai menjangkau bagian pangkal tenggorokan Bapak dan Ibu sekalian di rumah. Metode kumur hangat ini akan membasmi sarang kuman dan virus musiman yang kerap menguras energi tubuh lansia. Dengan benteng pertahanan tubuh yang kokoh kuat, Eyang selalu berada dalam kondisi bugar penuh untuk aktif bermain ceria bersama anak cucu tercinta di rumah. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, mari kita rangkum seluruh rangkaian terapi alami dari rempah dapur ini agar menjadi panduan praktis yang mudah diingat di rumah tanpa ada kebingungan lagi. Anjuran internal terbaik adalah nikmatilah satu cangkir seduhan teh bunga chamomile hangat plus madu murni tepat 30 menit sebelum tidur untuk menenangkan persarafan dari dalam. Sedangkan terapi luar terbaik adalah lakukan rendaman kaki hangat. Berpeganglah pada prinsip utama bahwa kunci keberhasilan dari ikhtiar medis tradisional menggunakan kebaikan alam ini terletak pada konsistensi, keteraturan, dan keteguhan hati Bapak dan Ibu sekalian untuk merawat tubuh secara telaten. Kesehatan yang sejati di usia senja tidak bisa dibangun dari satu tindakan pengobatan yang mahal secara instan, melainkan berasal dari rajutan kebiasaan kecil harian yang dilakukan dengan rasa ikhlas. Namun saya berpesan dengan penuh kasih sayang agar Bapak dan Ibu selalu mendengarkan bahasa tubuh sendiri dengan bijak selama menjalani proses pemulihan alami ini di dalam rumah harian kita semua sepanjang waktu kehidupan kita. Jika di tengah jalan proses terapi luar atau dalam timbul rasa tidak nyaman yang berlebihan seperti perut, begah, atau kulit memerah karena sensitif, tolong segera hentikan pemakaian ramuan tersebut sementara waktu. Sebagai tips kreativitas tambahan yang sangat bermanfaat untuk dipraktikkan di dapur rumah. Seduhan teh bunga chamomile kita bisa dicampur dengan selembar daun pandan segar atau sedikit perasan air jeruk lemon murni saat diseduh. Kehadiran daun pandan dan lemon murni ini terbukti sangat baik untuk memberikan efek wewangian relaksasi tambahan pada lambung pencernaan serta melancarkan sirkulasi pembuluh darah Eyang, membuat rasa makin segar. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, ingatlah selalu sebuah kalimat mutiara yang sangat menyentuh hati saya sebagai seorang dokter, bahwa kesehatan adalah mahkota. Keindahan di usia senja yang bertengger di atas kepala orang-orang yang sehat. Namun keindahan mahkota itu hanya akan bisa dilihat oleh mata mereka yang sedang terbaring sakit. Oleh karena itu, mari kita jaga bersama mahkota titipan Tuhan ini dengan penuh kelembutan kasih sayang. Sebelum saya menutup perjumpaan kita pada saluran Sobat Sehat Penyakit Dalam ini, izinkan saya Dr. Irfan Ali memanjatkan doa tulus dari lubuk hati yang paling dalam bagi Bapak dan Ibu sekalian yang saya sayangi. Ya Tuhan yang Maha Penyembuh, angkatlah segala keluhan, susah tidur,
dan badan lemas yang menyiksa tubuh tua orang tua kami ini. Karuniakanlah kepada mereka umur panjang yang dipenuhi berkah ibadah harian bersama keluarga tercinta. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberikan usia yang panjang, tubuh bugar mandiri, selalu bahagia, dan selalu berada di dalam lindungan keselamatan Tuhan yang Maha Kuasa dimanapun berada. Terima kasih yang tidak terhingga atas kemuliaan waktu Bapak dan Ibu untuk mendengarkan seluruh pemaparan kata ini hingga selesai. Tolong bagikan naskah cerita kesehatan penuh manfaat ini kepada kerabat sesama lansia di sekitar rumah Anda. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.